Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum ila qonati. Al-yawm sanata'allam haula al-'adadut tertibi. Ada yang tahu apa itu adat tertibi? Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang adat tertibi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang adat tertibi. Let's go! Mungkin sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, bilangan ini disebut dengan bilangan asli atau adat asli. Apa itu adat asli? Adat asli adalah bilangan atau adat yang menunjukkan jumlah sesuatu. Nah, hari ini kita akan belajar bentuk lain dari adat, yaitu adat tertibi. Apa itu adat tertibi? Adat tertibi adalah bilangan yang menunjukkan tingkatan atau urutan. Contohnya ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan seterusnya. Langsung saja kita masuk pembahasan adat tertibi dari bilangan 1 sampai 12. Sama seperti adat asli, adat tertibi dibagi menjadi dua, yaitu adat tertibi untuk mudzakkar dan adat tertibi untuk muannats. Mudzakkar untuk laki-laki dan muannats untuk perempuan. Yang pertama kita akan bahas adat tertibi untuk mudzakkar. Perhatikan tabel di samping ini. Nah, di sini ada ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Ke-1, al-awwalu, al-awwalu. Kedua, al-thani, al-thani. Ketiga, al-thalithu, al-thalithu. Keempat, al-rabi'u, al-rabi'u. Yang kelima, al-khamisu, al-khamisu. Nah, kemudian kita perhatikan contohnya. Yang pertama ada ad-darsul awal, pelajaran ke-1. Ad-darsul tsani, pelajaran kedua. Ad-darsul tsalits, pelajaran ketiga. Ad-darsul rabi', pelajaran keempat. Dan ad-darsul khamis, pelajaran kelima. Dalam adat tertibi menggunakan wazan fa'ilun kecuali pada bilangan 1. Dan antara adat dan ma'dudnya harus sama-sama mudzakkar. Seperti contoh yang udah kita bahas tadi, ad-darsu itu ma'dudnya dan adatnya adalah bilangan tadi, al-awwal, al-thani, al-tsalis, dan seterusnya. Apa itu ma'dud? Ma'dud adalah sesuatu yang dikenai tingkatan atau urutan. Selanjutnya kita masuk ke adat tertibi untuk yang muannats. Sama dengan adat tertibi mudzakkar, hanya saja adat tertibi untuk muannats itu ditambahi ta marbuthah di akhir katanya kecuali pada bilangan 1. Langsung saja kita perhatikan tabel di samping ini. Ke-1 al-ula, al-ula. Bilangan pertama itu pengecualian. Kedua ats-tsaniyatu, ats-tsaniyatu. Yang ketiga ats-tsalitsatu, ats-tsalitsatu. Yang keempat ar-rabi'atu, ar-rabi'atu. Yang kelima al-khamisatu, al-khamisatu. Adat tertibi untuk muannats menggunakan wazan fa'ilatun kecuali pada bilangan 1. Selanjutnya kita perhatikan contoh di sampingnya. Yang pertama al-ghurfatul ula, al-ghurfatul ula. Ruangan ke-1. Al-ghurfatul tsaniyatu, al-ghurfatul tsaniyatu. Ruangan ke-2. Al-ghurfatul tsalitsatu, al-ghurfatul tsalitsatu. Ruangan ketiga. Al-ghurfatul rabi'atu, al-ghurfatul rabi'atu. Ruangan keempat. Dan al-ghurfatul khamisatu, al-ghurfatul khamisatu. Ruangan kelima. Seperti yang mudzakkar, antara adat dan ma'dudnya harus sama-sama muannats. Selanjutnya, kakak akan membahas tentang adat tertibi dari 6 sampai 12. Dalam bentuk muzakkar, 6 atau angka yang ke-6 itu diartikan dengan as-sadisu. Dari kata sitah menjadi as-sadisu. As-sadisu. Dalam contoh, ad-darsu as-sadisu yang berarti pelajaran ke-6. Lalu yang ke-7 ada as-sabi'un dari kata as-sab'ah dari as-sabi'un. Dalam contoh ad-darsu as-sabi'un yang berarti pelajaran ke-7. Lalu selanjutnya ats-tsaminu dari kata tamaniyah menjadi ats-tsaminu yang berarti pelajaran ke-8. Lalu selanjutnya ada at-tasi'un
dari kata at-tis'ah menjadi at-tasi'u yang berarti ke-9. Dalam contoh ad-darsu at-tasi'u yang berarti pelajaran ke-9. Lalu selanjutnya ada al-ashiru yang berarti ke-10 dari kata al-ashrah. Dalam contoh ad-darsu al-ashir yang berarti pelajaran ke-10. Lalu selanjutnya ada al-hadiyah asyara. Al-hadiyah asyara yang berarti yang ke-11. Dalam contoh ad-darsu al-hadi al-asyara yang berarti pelajaran ke-11. Lalu selanjutnya ada 12 yaitu ats-tsani asyara dari kata itsna asyara. Dalam contoh ad-darsu ats-tsani asyara. Yang kakak sebutkan tadi adalah contoh ada tartibi 6 sampai 12 dalam bentuk muzakkar. Selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang ada tartibi dari 6 sampai 12 dalam bentuk muannats. Yang pertama ada as-sadisatu yang berarti ke-6. Perbedaan antara muzakkar dan muannas di ada tartibi adalah di penggunaan tak marbutoh. Apabila terdapat tak marbutoh setelah ada tartibi, berarti itu menunjukkan bahwasanya ada tersebut mengikuti ma'dud yang bersifat muannas atau bersifat perempuan. Kembali lagi ke angka 6, as-sadisatu. As-sadisatu yang berarti ke-6. Contohnya al-hissah as-sadisatu. Al-hissah as-sadisatu yang berarti jam pelajaran ke-6. Lalu lanjut ke angka 7, as-sabi'atu. As-sabi'atu. Dalam contoh al-hissah as-sabi'atu yang berarti jam pelajaran ke-7. Lalu lanjut ke angka 8, ats-tsaminatu. Ats-tsaminatu. Dalam contoh al-hissah ats-tsaminatu yang berarti pelajaran ke-8. Lanjut ke angka 9, at-tasi'atu. At-tasi'atu. Dalam contoh al-hissah at-tasi'atu. Lalu lanjut ke angka 10, al-hissah al-ashirah. Al-hissah al-ashiratu. Al-hissatu al-ashiratu yang berarti pelajaran ke-10. Lalu lanjut ke angka 11, al-hissah al-hadiyata asyrata yang berarti pelajaran ke-11. Lalu lanjut ke angka 12, al-hissah ats-tsaniyata asyrata yang berarti jam pelajaran ke-12. Oke, kakak di sini akan menjelaskan kaidah-kaidah tentang adat tartibi. Yang pertama, adat tartibi berwazan fa'ilun dalam bentuk muzakkar atau fa'ilatun dalam bentuk muannas seperti yang kita bahas di contoh tadi. Yang kedua ini berhubungan dengan muzakkar dan muannas tadi. Apabila ma'dud tersebut muannas, maka adatnya harus muannas. Apabila ma'dudnya muzakkar, maka adatnya harus muzakkar. Lalu yang ketiga, untuk angka 11 sampai 19 harus mabni alal fathi. Seperti yang kakak contohkan tadi, ad-darsu ats-tsaniyah asyara. Pelajaran ke-12. Nah, pelajaran ke-12 atau angka 12 di sini harus mabni alal fathi, ats-tsaniyah asyara. Nah, harus selalu fathah atau mabni alal fathi. Begitu juga 14, 15, 17 dan seterusnya. Nah teman-teman, itulah sedikit pembelajaran tentang adat tartibi. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.